Kita diajari sejak kecil, teknologi itu netral, tergantung siapa yang pakai dan untuk apa. Tapi itu setengah bohong. Listrik, komputer, internet, AI, semua itu bukan lahir dari ruang hampa. Mereka lahir dari ambisi, persaingan, dan hasrat untuk menguasai. Thomas Edison tahu listrik akan jadi monopoli. Dia nggak cuma pengen menerangi dunia, dia pengen memegang kabel pusatnya. Dia bikin propaganda bahwa arus AC Tesla itu mematikan, hanya supaya sistem listriknya sendiri menang. Komputer pertama bukan dibuat buat bantu siswa sekolah, tapi untuk menghitung lintasan peluru, memecahkan kode perang, dan mengontrol sumber daya nasional. Mereka tahu, siapa yang pegang teknologi, bisa atur dunia. Internet lahir dari proyek militer bernama ARPANET. Tujuannya, jaringan komunikasi yang tahan serangan nuklir. Saat mulai dibuka untuk publik di 1290-an, perusahaan besar langsung masuk. Bukan karena mereka cinta konektivitas, tapi karena mereka lihat pasar baru. Perhatianmu, privasimu, waktumu. Mantan Presiden Facebook bilang, kami tahu kami menciptakan sistem yang membuat orang kecanduan. Kami eksploitasi kerentanan psikologi manusia. Like, scroll tak berujung, FOMO. Semua itu bukan cuma kebetulan. Mereka semua tahu itu akan terjadi. Karena mereka yang mendesain. Hari ini, teknologi dikendalikan oleh segelintir orang. Bukan karena mereka paling jenius, tapi karena mereka lebih dulu tahu dan lebih dulu ambil alih. Yang lain, kita hanya jadi pengguna, konsumen, dan bahan bakar data. Sekarang kapitalisme nggak butuh iklan TV. Ia pakai wajah manusia, influencer. Mereka bukan sekadar konten kreator. Mereka adalah agen penjualan gaya hidup, promotor konsumsi tanpa henti, sales tanpa seragam. Awalnya banyak dari mereka jujur dan kreatif. Tapi sistem tahu, di balik setiap follower, ada pasar. Awalnya banyak dari mereka jujur dan kreatif. Tapi sistem tahu, di balik setiap follower ada pasar. Maka influencer dijadikan alat untuk menjual segalanya. Skincare, mobil, pinjol, utang gaya hidup, bahkan kesadaran sosial dalam bentuk merch. Ini bukan sekadar soal mereka cari duit, tapi karena mereka secara aktif membentuk standar ilusi, bahwa bahagia itu belanja, bahwa sukses itu dilihat, bukan dicapai, bahwa hidup itu konten, bukan pengalaman. Dan ini meracuni cara kita menilai hidup. Rakyat biasa kerja keras, bandingkan dengan influencer flexing liburan dari hasil endorse. Jadi ayo jujur, teknologi tidak pernah netral, dan kapitalisme tidak perlu datang dengan senjata. Ia datang dengan listrik, internet, konten, dan influencer. Mereka tahu, dan sebagian dari kita pun tahu. Sekarang tinggal pilih, mau terus ikut arus, atau mulai sadar dan melawan.